Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Anissa. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas topik tentang how to be a beginner public speaker, atau bagaimana sih tips untuk menjadi seorang public speaker pemula. Oke, sebelum kita masuk kepada videonya, saya ingin tolong kepada teman-teman untuk bantu like, subscribe, komen, dan juga share video ini supaya saya semakin semangat dan juga semakin rajin untuk mengembangkan channel atau video-video lainnya. Oke, langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke, sering banget sih kita dengar bahwa banyak orang yang klaim seperti ini, katanya bahwa seorang public speaker itu merupakan sebuah bakat yang dia bawa sejak lahir. Atau misalnya syarat untuk menjadi public speaker itu adalah ya tinggal pede aja. Padahal sebenarnya tidak ya. Public speaking itu bisa dilatih. Itu bukan benar-benar bakat lahiriah yang semua orang tidak bisa, tapi hanya orang-orang tertentu. Tidak ya. Kita lihat, hampir semua orang-orang sukses di dunia itu pasti memiliki kemampuan public speaking yang baik. Kenapa? Tentunya itu semua merupakan pola yang sudah dilatih ataupun karena kebiasaan yang sering dilakukannya. Jadi semata-mata bukan karena bakat lahiriah ya, tetapi memang karena dilakukan secara terus-menerus atau dengan praktek. Jadi, selain dari kepercayaan diri dan pintarnya merangkai kata, tentu ada tips-tips ataupun sesuatu yang harus dilakukan seorang public speaker sebelum ia perform ataupun sebelum ia tampil di muka umum. Nah, apa saja? Di sini saya akan memberikan 5 tips dasar yang harus diperhatikan oleh seorang public speaker pemula. Nah, di sini saya akan membagi 5 tips dasar yang perlu diperhatikan oleh seorang public speaker pemula. Yaitu yang pertama adalah kenali dulu audiens Anda. Nah, sebelum berbicara, kamu perlu mengenali audiens kamu. Hal ini bisa membantu kamu untuk menyesuaikan pesan, bahasa, dan cara komunikasi kamu dengan mereka. Nah, jadi kita tahu nih, kira-kira audiens kita ini seperti apa? Maksudnya, apakah audiens kita ini anak-anak, atau remaja, atau ibu-ibu dan bapak-bapak, atau misalnya apakah audiens kita ini dari golongan terpelajar atau hanya masyarakat biasa misalnya. Kita harus menentukan bagaimana audiens kita agar pesan yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan baik kepada mereka. Tips yang kedua adalah persiapkan materi kamu. Nah, banyak sekali orang berpikir bahwa kalau seseorang itu sudah sering menjadi seorang public speaker, dia itu biasanya sudah tidak perlu lagi mempersiapkan materi. Justru sangat salah. Bahkan seorang yang expert di bidang public speaking sekalipun itu mereka masih sering sekali mempersiapkan materi yang akan mereka bawakan. Jadi mereka biasa mencatat kerangka-kerangka ataupun poin-poin penting yang ingin mereka sampaikan agar fokus dan juga tidak belibet atau lebih terarah apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi buat kamu seorang public speaker pemula, siapkan materi kamu sebaik mungkin dan usahakan kamu bisa memahami materi yang akan kamu sampaikan. Oke, yang ketiga yang harus kamu perhatikan adalah gunakan gestur ataupun bahasa tubuh. Nah, kamu saat sedang berbicara di hadapan audiens ataupun publik, itu kamu nggak boleh kaku diam-diam aja. Seorang public speaker itu, dia itu tidak hanya butuh pandai berbicara atau omong-omong doang, tetapi juga harus pandai menggunakan badan ataupun gestur agar terlihatan lebih profesional dan lebih percaya diri. Nah, kita lihat perbedaan seorang public speaker yang tidak menggunakan gestur dengan seorang public speaker yang menggunakan gestur di setiap intonasi, mimik, atau ekspresinya itu kelihatan lebih profesional dan lebih menarik di mata audiens agar audiens tidak bosan. Nah, jadi mulailah untuk pede menggunakan gestur ataupun bahasa tubuh.
Dan tips yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kelola suara dan intonasi kamu. Oke, nah seorang public speaker ataupun seorang pembicara yang baik tentu dia itu harus tahu menempatkan intonasi yang digunakan saat sedang berbicara di depan publik. Nah, kamu itu nggak boleh hanya monoton dengan kayak satu intonasi saja. Nah, misalnya nih, kita itu sedang menyampaikan suatu presentasi ataupun kita sedang berpidato, itu intonasi yang kita gunakan berbeda. Sama juga seperti intonasi saat menjadi protokol dengan saat menjadi moderator itu berbeda. Jadi kamu harus menggunakan intonasi. Nah, misalnya nih kamu, karena intonasi ini adalah suatu ekspresi yang membuat seorang audiens ataupun pendengar itu dapat menangkap dan memahami maksud kamu itu tadi. Jadi silahkan untuk kamu belajar mengelola intonasi kamu. Oke, dan tips yang terakhir, yang kelima, yaitu latihlah dirimu untuk mengatasi rasa gugup. Nah, jangan kamu berpikir bahwa seorang public speaker yang udah biasa bicara di muka umum dia tidak lagi merasakan gugup. Sesungguhnya mereka itu tetap merasakan gugup. Atau misalnya nih, saya juga walaupun saya sudah sering berbicara di muka umum, tapi saya tetap saja merasakan gugup. Setiap kali saya akan tampil deg-degan gitu, kadang pengen buang air kecil dan sebagainya. Itu merupakan beda-beda cara pengekspresian kegugupan kita. Tetapi orang yang sudah expert atau yang sudah biasa public speaking itu biasanya dia tahu cara mengatasi rasa gugupnya dia itu dengan itu dia tadi dia tutupi dengan semua yang sudah dilakukan di tips-tips yang 4 tadi itu ya. Bagaimana cara untuk mengatasi rasa gugup? Tentunya dengan persiapan yang matang dan juga latihan yang terus-menerus. Seringlah berlatih di depan cermin, karena dengan berlatih di depan cermin, kamu bisa melihat seperti apa ekspresi kamu, intonasi kamu, dan mimik wajah kamu saat menyampaikan poin-poin ataupun pesan yang ingin kamu sampaikan kepada audiens. Nah, kamu fokuslah kepada poin-poin penting ataupun poin-poin yang ingin kamu sampaikan. Jangan fokus kepada apa penilaian audiens terhadap kamu, karena itu bisa membuyarkan semua isi kepala kamu dan kamu menjadi gugup bahkan sampai ngeblank, seblank-blanknya. Oke, jadi kamu harus tetap fokus pada apa yang ingin kamu sampaikan dan jangan fokus langsung kepada penilaian atau stigma orang lain, karena terkadang apa yang kita pikirkan tidak sama seperti apa yang orang lain pikirkan. Jadi poin pentingnya adalah teruslah konsisten dan jangan mau berhenti belajar. Kamu harus terus mencoba karena kamu akan bisa karena kamu sering berlatih. Oke. Nah, jangan pernah takut pada stigma ataupun penilaian orang lain, karena hanya kamu yang tahu cara untuk mengembangkan diri kamu. Oke, itu dia tips-tips dari saya. Banyak juga tips-tips lainnya, tetapi kalau untuk 5 dasar untuk seorang pemula, itu dia poin-poinnya tadi dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan subscribe, like, comment, share kepada teman-teman lainnya supaya saya semakin semangat dan semakin rajin untuk mengembangkan channel ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Nur Anissa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.